Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat sahabat Kang Asep Hidayat semua dimanapun berada. Oh ya, perjumpaan kali ini Kang Asep akan melanjutkan cerita sebelumnya, yaitu kisah yang berjudul Leli, bagian akhir atau tamat. Langsung saja kita ke bagian ceritanya. Namun jangan lupa, seperti biasa nih, yuk kita membaca. Bismillahirrohmanirrohim. Inilah selengkapnya. Suatu pagi di warung kopi Uni Parida, ramai pengunjungnya, mungkin karena pagi itu hari pasar, sehingga banyak warga yang hendak berbelanja dan singgah di warung itu untuk sarapan atau sekedar minum kopi saja. Namun dari obrolan setiap meja pengunjung warung sama, yakni membahas penampakan dan suara tangis seorang perempuan di persimpangan rumah Yusril. Tadi malam, ambo lewat dake simpang Masaji, arah rumahnya Yusril. Mencaliak orang padusi sedang menangis. Lah dake rupanya Leli yang menangi. Ambo tanyo manga menangi malam-malam di siko dia. Inyo langsung pai masuk ke dalam sawah. Sudah tuh mailang begitu saja. Demikian cerita salah seorang pengunjung. Mendengar cerita itu, beberapa pengunjung lainnya terkejut. Dalam beberapa hari, kampung itu heboh dengan berita penampakan seorang perempuan yang dikenali oleh warga yang pernah melihat bahwa sosok itu Leli, anak Yusril. Sedang semua warga belum ada yang mengetahui jika sebenarnya Leli sudah meninggal dunia beberapa hari yang lalu. Berita yang menghebohkan warga kampung akhirnya terdengar oleh tokoh masyarakat hingga memancing tokoh masyarakat itu untuk mencari tahu. Langkah pertama yang ia lakukan yaitu mendatangi Yusril di rumahnya. Assalamualaikum, Pak Yusril. Ucap salam tokoh masyarakat yang bernama Pak Jainal setibanya di depan rumah Yusril. Tak lama berselang terdengar jawaban dari dalam rumah dan pintu terbuka. Waalaikumsalam. Pak Jai, ayo silakan masuk. Yang membuka pintu dan menjawab salam kebetulan Yusril sendiri. Pak Jainal tersenyum dan langsung masuk ke dalam rumah Yusril. Setelah masuk dan duduk di ruang tamu, Yusril bertanya apa keperluan Pak Jai datang ke rumahnya. Ada apa, Pak? Tumben Bapak datang ke rumah saya? Tanya Yusril ke Pak Jai. Begini Pak Yusril, beberapa hari terakhir kampung kita heboh dengan penampakan atau melihat Leli, putri Bapak menangis di dekat simpang masjid arah ke rumah Bapak ini. Dan ketika ditanya warga, Leli tidak menjawab serta masuk ke dalam area pesawahan. Jadi tujuan saya datang kemari mau ketemu dengan Leli. Apa Lelinya ada di rumah sekarang, Pak? Demikian ucap Pak Jai menjelaskan tujuannya datang. Mendengar ucapan dan pertanyaan Pak Jai, seketika raut wajah Yusril terlihat memerah. Lalu ia berkata, tak mungkin Leli menampakkan diri kepada siapapun. Karena Leli sudah meninggal 5 hari yang lalu. Jawab Yusril datar. Mendengar jawaban Yusril yang mengatakan jika anaknya yang bernama Leli sudah meninggal, bahkan sudah 5 hari. Tentu saja Pak Jai terkejut. Astagfirullah, yang benar saja Pak. Kok kami semua tidak tahu? Ucap Pak Jai merasa sangat terkejut. Loh, kenapa Bapak terkejut? Orang mati kan sudah hal yang biasa. Leli mati karena sakit dan saya yang menguburkannya dengan anak-anak saya. Untuk apa harus merepotkan orang lain?
Jawab Yusril ketus. Kalau kuburannya ada di belakang rumah ini, sambung Yusril lagi. Iya Pak, saya tahu orang mati sudah hal yang biasa. Tapi setidaknya kan proses fardu kifayah ya harus dijalankan bersama sebagai warga kampung ini. Jawab Pak Jai mulai merasa tidak nyaman dengan ucapan Yusril. Iya Pak, saya juga tahu. Kan anak saya sudah saya kuburkan juga. Bahkan di tanah saya sendiri. Kalau Bapak tidak percaya, kalau Leli sudah mati, silahkan bongkar lagi. Itu kuburannya. Ada di belakang rumah ini. Ucap Yusril lagi. Terdengar dari nada suaranya mulai meninggi. Menandakan jika ia tidak senang dengan Pak Jai. Oh ya sudahlah kalau begitu. Oh ya Pak, bisa saya lihat makamnya Leli? Demikian ucap Pak Jai, tak berminat untuk membahas hal kematian Leli lagi. Namun Pak Jai ingin melihat makamnya Leli. Silahkan Pak, ada di belakang rumah ini, di bawah pohon pisang, ucap Yusril acuh. Tanpa berkata lagi, Pak Jai beranjak dari duduknya dan melangkah keluar rumah, menuju ke bagian belakang rumah Yusril. Setelah berada di belakang rumahnya, Pak Jai menyapukan pandangan, meneliti di mana gerangan posisi kuburan Leli. Hingga kedua matanya menatap ke serumput pohon pisang kepok yang lumayan rimbun. Pak Jai melangkah mendekati rumpun pisang itu yang jaraknya kira-kira 15 meter dari pintu belakang rumah Yusril. Pak Jai terus melangkah hingga tepat di bawah rumpun pisang itu. Pak Jai memperhatikan area di tempat itu untuk memastikan di mana posisi makamnya Leli. Karena ia tidak melihat tanda-tanda layaknya sebuah makam. Memang ia melihat ada bekas sangkulan pada permukaan tanah di tempat itu. Tiba-tiba saja, kuburannya itu yang Pak Jai injak. Terdengar seseorang berbicara. Sedikit terkejut Pak Jai mendengarnya. Refleks, Pak Jai memalingkan muka ke sumber suara dan ternyata itu Yusril. Ini Pak, ucap Pak Jai sembari terjingkat dari posisinya berdiri saat itu. Iya Pak, di situ yang Bapak injak barusan, ucap Yusril lagi. Astagfirullah. Kok begini Bapak memperlakukan jasad manusia? Apalagi ini jasad anak Bapak sendiri. Ucap Pak Jai dengan suara bergetar, menahan rasa yang tidak karuan. Sudahlah Pak, biar saja. Seperti apapun cara menguburkannya, tetap sama membusuk dan dimakan cacing juga di dalam tanah itu. Kalau Bapak tidak percaya, bongkar saja. Ini cangkulnya. Ucap Yusril sembari melemparkan sebuah cangkul ke arah Pak Jai. Astagfirullah Pak Yusril, Bapak benar-benar keterlaluan ya. Ingat Pak, suatu saat Bapak akan mendapat balasan atas perbuatan Bapak dari Allah. Ucap Pak Jai sembari melangkah pergi meninggalkan Yusril yang berdiri di belakang rumahnya dengan sikap congkak. Hari Kamis malam Jumat, sekira jam 8 malam, Uni Salamah berkemas di tokonya. Ia menyusun barang-barang di toko karena sore tadi ia baru pulang belanja segala keperluan tokonya. Karena itu pula hingga saat itu tokonya belum tutup walau sudah sangat sepi. Maklum pada masa itu baru jam 8 saja. Suasana sudah sangat sepi. Ditambah lagi nyaris seharian diguyur hujan, walau tinggal gerimis saja. Beres-beres selesai dan Uni Salamah baru menutup tokonya. Selesai menutup dan mengunci, Uni Salamah mematikan lampu dan melangkah masuk ke dalam bagian rumah. Namun baru saja ia mematikan lampu dan hendak melangkah masuk, tiba-tiba saja Uni Salamah menghentikan langkah karena ia mendengar suara tangis pelan
namun menggema seakan suara tangis itu memang dari dalam tokonya. Perlahan ia memalingkan muka ke arah ruang tokonya lagi. Ia melangkah mendekati saklar lampu yang tak jauh darinya. Ceklek, Uni Salama menghidupkan kembali lampu di ruang itu. Seketika di ruangan itu kembali terang benderang. Suara tangisan menyayat hati itu tak terdengar lagi. Uni Salama menyapukan pandangan ke setiap sudut ruangan. Ia melangkah lagi memasuki ruang tokonya untuk memastikan siapa gerangan yang berada di dalam tokonya dan menangis. Namun tetap saja ia tidak mendapati sesiapapun di sana. Tiba-tiba saja bulu kuduknya meremang karena ia mencium aroma bunga melati yang menyeruak di ruangan menjahit. Karena tidak mendapati sesiapapun, ia segera membalikkan badan, hendak kembali ke bagian rumahnya, karena memang tokonya menyatu dengan rumah huniannya. Begitu Uni Salama membalikkan tubuh, ujung matanya tak sengaja melirik ke ruang menjahit. Astagfirullah. Seketika tubuh Uni Salama gemetaran. Jelas terlihat olehnya seseorang tengah duduk di kursi menghadap mesin jahit dengan kepala menunduk. Di saat itu pula kembali terdengar suara tangisan. Uni Salama semakin ketakutan karena ia mengenali sosok yang tengah duduk di sana. Leli. Hanya itu yang terucap dari mulutnya. Lalu ia jatuh di lantai tak sadarkan diri. Keesokan paginya, Uni Salama terbangun. Uni Salama merasa heran karena saat itu ia terbangun sudah berada di kamarnya. Setelah mandi dan sarapan pagi, baru ia tahu jika ia ditemukan pingsan oleh suaminya di dalam toko dan akhirnya diangkat ke kamar. Suami Uni Salama bertanya apa sebenarnya yang terjadi. Singkat cerita, Uni Salama menceritakan semua yang ia alami kepada suaminya. Tentu saja sang suami bergidik ngeri serta merasa penasaran dengan semua yang terjadi. Pagi Jumat di rumah Pak RT terlihat ada beberapa warga berkumpul. Terdengar suara berteriak. Pak RT, aku tidak mau tahu ya, ini tugas Bapak sebagai RT di sini. Siapa yang selalu melempari rumahku dengan batu? Sudah 2 malam ini rumah saya dilempari batu sampai atap dan dinding rumah saya jebol semua. Teriak seseorang itu. Ya, orang yang berteriak di rumah Pak RT tidak lain Yusril. Ia melapor bahkan menuntut Pak RT agar bertanggung jawab atas kerusakan rumahnya. Yang ia katakan jika sudah 2 malam terakhir rumahnya selalu ada yang melempari dengan batu-batu dengan ukuran besar. Mendapat tuntutan Yusril, tentu saja Pak RT jadi bingung. Lalu Pak RT berkata, "Tenang dulu Pak Yusril, Bapak ceritakan lagi gimana kejadiannya, jangan asal nyalahkan saya." Demikian ucap Pak RT berusaha menenangkan Yusril. "Iya Pak, sudah 2 malam ini rumah saya ada yang melempari batu. Bahkan ada yang kurang ajar masuk ke dalam rumah saya. Masa istri saya masak nasi rupanya ada yang memasukkan batu ke dalam pancinya." Demikian ucap Yusril dengan penuh emosi. "Loh, kok bisa seperti itu Pak? Rumah Bapak dikunci enggak Pak?" tanya Pak RT dengan tenang. "Ya dikunci dong Pak, walau buruk-buruk begitu rumah saya pakai kunci," jawab Yusril lagi sengit. "Nah itu dia, jika memang rumahnya dikunci, bagaimana orang lain bisa masuk ke dalam rumah Bapak? Lalu siapa yang masukkan batu kerikil ke dalam periuk nasi Bapak?" ucap Pak RT bertanya ke Yusril.
Mendapat pertanyaan demikian dari Pak RT, sejenak Yusril terdiam dan berpikir, ada benarnya juga yang diucapkan Pak RT. Sekarang begini saja Pak, pokoknya kampung ini sudah tidak aman. Kalau Pak RT tidak percaya, ayo ke rumah saya, lihat rumah saya. Rusak dan batu-batunya masih berserakan di samping rumah saya, ucap Yusril mengalihkan pembicaraan. Baiklah, kalau begitu, mari kita pergi ke rumah Bapak, jawab PRT menuruti ajakan Yusril, sekalian ingin membuktikan ucapan Yusril. Pak RT dan Pak Jai serta beberapa warga tiba di rumahnya Yusril. Benar saja, di beberapa bagian dinding rumahnya yang terbuat dari bilik bambu yang diplester semen terlihat jebol dan batu-batu berserakan di bawahnya. Namun yang membuat Pak RT dan Pak Jai mengerutkan kening bukan melihat rumah yang rusak, melainkan batu-batu yang dianggap penyebab rusaknya rumah itu. Pak Jai, sepertinya ada keanehan dengan ini semua. Mungkin saja batu-batu ini yang digunakan untuk melempari rumahnya Pak Yusril hingga rusak seperti ini. Tapi siapa yang kuat mengangkat batu-batu sebesar ini, bahkan melemparkannya? Saya gak yakin Pak, ini perbuatan manusia. Demikian bisik Pak RT ke Pak Jai. Mendengar ucapan Pak RT, Pak Jai hanya diam dan manggut-manggut saja, seakan membenarkan apa yang disampaikan Pak RT kepadanya. Jadi, menurut Bapak siapa yang melakukan ini semua? Ucap Pak Jai dan kembali bertanya ke Pak RT. Mendapat pertanyaan itu, Pak RT hanya diam sembari mengangkat kedua bahunya, tanda ia tidak mengerti. Jadi, bagaimana Pak? Sudah lihat kan buktinya? Tiba-tiba saja Yusril menghampiri dan bertanya. Iya Pak, kami sudah melihatnya. Jadi begini saja, mulai nanti malam kita lakukan ronda lagi dan difokuskan sebagian di lingkungan rumah Bapak ya. Kalau dapat sekalian Bapak ikut serta, kita lakukan pengintaian agar mudah kita mengetahui siapa kira-kira pelaku kerusuhan ini, ucap Pak RT ke Yusril. Oke Pak RT, saya ikut. Kalau ketahuan, saya yang akan tangkap dan akan saya cincang sekalian, ucap Yusril mengatakan kesanggupannya. Malam harinya, selepas sholat fardu Isya, sesuai kesepakatan, kegiatan ronda dimulai dan beberapa orang diperintahkan oleh Pak RT untuk mengawasi rumah Yusril secara diam-diam atau mengintai dari jarak tertentu. Pak RT dan Pak Jai malam itu turut serta meronda, bahkan mereka berdua memutuskan untuk mengawasi rumahnya Yusril. Sebenarnya suatu hal yang janggal, Pak Jai yang seorang ustadz serta tokoh masyarakat di kampung itu ikut meronda. Namun ketika pulang dari rumahnya Yusril siang tadi, sempat berkata kepada Pak RT jika ia akan ikut meronda dan mengawasi rumah Yusril. Karena Pak Jai merasakan ada aura mistis ketika berada di rumah Yusril siang tadi. Dengan demikian Pak Jai ingin mencari tahu ada apa sebenarnya. Mendengar niat Pak Jai, tentu saja Pak RT merasa tidak enak jika tidak ikut serta. Giat ronda dimulai, namun cuaca malam itu kurang bersahabat. Malam itu turun hujan walau tidak deras, namun secara perlahan membasahi bumi juga. Menambah suasana terasa lebih dingin serta aura mistis terasa sangat nyata. Di 4 sisi rumah Yusril masing-masing telah standby yang meronda dengan posisi berlindung agar tidak diketahui oleh orang yang mungkin pelaku pengerusakan rumah Yusril. Di bagian belakang rumah Pak Jai
Di sisi kiri Pak RT, di sisi kanan anggota ronda lain, serta bagian depan Yusril. Pak Jai yang posisinya di belakang rumah mengintai dari balik rumpun pisang yang berbatasan dengan sawah, dan tentunya di dekat makamnya Leli. Pak Jai menyadari itu, namun sebagai seorang ustadz juga tokoh masyarakat, setidaknya memiliki kemampuan dalam hal supranatural, juga memiliki keimanan yang kuat. Ia terlihat tenang walau posisinya sangat dekat dengan makam seseorang yang baru saja meninggal. Entah sudah berapa lama mereka berempat standby di posisi masing-masing. Hati mereka terasa gelisah, menunggu siapa gerangan yang akan muncul dan kembali melakukan perusakan rumah Yusril. Demikian pula dengan Pak Jai di tempat persembunyiannya. Tiba-tiba saja Pak Jai mencium aroma yang tak asing di rongga hidungnya. Ya, itu aroma menyengat seperti bau bunga yang biasa warga taburkan di atas makam ketika selesai pemakaman. Pak Jai yakin sebelumnya ia tidak melihat ada taburan bunga di atas makam Leli. Jangankan bunga, nisan kayu saja tidak ada. Demikian pikir Pak Jai. Tiba-tiba saja bulu kuduk Pak Jai meremang dan ia faham ada sesuatu yang akan muncul. Ia terus berzikir walau hanya dalam hati, memohon perlindungan kepada Allah sekaligus mengirimkan doa untuk ahli kubur yang berada tak jauh dari hadapannya saat itu. Di gelapnya malam, hanya ada sedikit cahaya dari bias sinar lampu yang temaram dari belakang dapur Yusril. Pak Jai melihat ada kepulan asap putih tipis yang keluar dari makam Leli. Pak Jai terus memperhatikan dengan seksama dan mengunci pandangannya ke arah asap itu yang semakin lama semakin menebal. Tubuh Pak Jai menegang karena kepulan asap itu perlahan membentuk sosok seperti manusia, dan benar saja, Leli, ucap Pak Jai dalam hati. Sosok yang menyerupai Leli itu seakan mendengar ucapan Pak Jai walau dalam hati. Sosok itu menoleh ke arah Pak Jai yang saat itu berada di balik pohon pisang, kira-kira 2 meter dari sosok tersebut. Tak lama memandang ke arah Pak Jai, lalu sosok mirip Leli itu menunduk dan terdengar suara menangis. Suara tangisnya begitu pilu, menyayat hati. Lalu ia bergerak seperti melayang menuju ke arah sebelah kiri rumah Yusril. Pak Jai mengikuti pergerakan sosok itu, hingga sosok itu berhenti dan berdiri di tebing yang tidak terlalu tinggi. Kembali sosok itu menangis. Pak Jai terus melangkah hingga tanpa sadar ia menabrak seseorang di kegelapan. Astagfirullah takajud ambo, ucapnya beristighfar, yang ternyata seseorang yang tertabrak oleh Pak Jai ialah Pak RT di tempat persembunyiannya yang tengah sama-sama memperhatikan pergerakan sosok yang mirip dengan Leli itu. Pak, Bapak lihat kan? Bisik Pak Jai ke Pak RT. Iyo Pak, amu malihat juo. Jawab Pak RT tak kalah pelan. Di saat Pak RT dan Pak Jai berbicara, tiba-tiba saja, brak. Tentu saja Pak RT dan Pak Jai terkejut lagi. Secara bersamaan mereka memandang kembali ke arah sosok itu. Di saat itulah terlihat seberkas sinar dari arah depan rumah mengarah ke sosok itu. Dengan demikian, Pak RT dan Pak Jai dapat melihat sosok itu dengan jelas. Itulah sosok seorang perempuan yang tentunya sangat mereka kenali, yakni Leli putrinya Yusril yang malang. Terlihat raut wajah Leli sangat pucat pasi, tengah berdiri. Pak Jai, kita harus berbuat apa kalau begini? Tanya Pak RT ke Pak Jai dengan suara bergetar.
karena selain menahan takut, juga bingung harus berbuat apa. Pak Jai tidak menjawab, hanya diam. Namun terlihat mulutnya berkumat kamit dengan kedua tangan terbuka sejajar dengan dada. Pak Jai tengah membaca doa. Pak Jai memang tengah membacakan doa buat Leli yang malang itu. Melihat apa yang dilakukan Pak Jai, Pak RT ikut berdoa serta mengaminkan doanya Pak Jai. Tak lama berselang, setelah Pak Jai selesai membaca doa, seketika tak terdengar lagi dan tak terlihat bebatuan yang berterbangan mengenai rumah Yusril. Namun penampakan sosok Leli masih di tempat semula. Kali ini terdengar suara tangisan darinya. Tangisan yang membuat semua yang mendengar terasa sedih dan pilu, sekaligus membuat bulu kuduk meremang. Pak Jai melangkah mendekati Leli hingga kira-kira 3 meter. Lalu Pak Jai berkata, "Aku tahu kamu bukan Leli, tapi jin Korinnya kan? Sudahlah, jangan kamu pikirkan lagi semua yang ada di muka bumi ini. Biarlah itu menjadi urusan Allah dan kami yang masih hidup. Sekarang pulanglah ke alammu dengan tenang. Aku tahu apa yang kamu inginkan, yaitu doakan. Insya Allah kami akan selalu mendoakanmu." Demikian ucap Pak Jai kepada sosok yang menyerupai Leli. Setelah Pak Jai berkata demikian, tiba-tiba saja sosok Leli dengan cepat melesat ke arah belakang rumah Yusril. Ya, di belakang rumah Yusril itulah makam Leli. Pak RT menghela nafas lega setelah sosok Leli itu pergi. Lalu ia mendekati Pak Jai dan berkata, "Alhamdulillah dia pergi ya Pak Jai," ucap Pak RT kepada Pak Jai. "Iya, alhamdulillah Pak. Ayo kita lihat siapa yang menyenter itu," ucap Pak Jai mengajak Pak RT untuk mencari tahu siapa gerangan yang sedang menyorotkan cahaya senter itu. Hingga sosok Leli sudah pergi, namun cahaya senter itu masih hidup dan menyorotkan cahayanya. Ternyata orang yang tengah menyorotkan cahaya senter itu adalah Yusril. Yusril berdiri kaku dengan senter di tangan kanan, tetap menyorot ke dinding tebing di mana tadi sosok Leli berdiri. Dari kedua matanya terlihat keluar bening air mata dengan deras jatuh membasahi pipinya. Yusril menangis. Pak Yusril, istighfar Pak," sapa Pak Jai pada Yusril sembari menepuk bahunya. Seketika Yusril tersadar. Yusril terkulai lemas dan bersimpuh di tanah yang basah. Yusril beristighfar dan bersujud serta menangis. Entahlah, mungkin Yusril menyesali atas segala perbuatannya terhadap Leli, putri kandungnya sendiri, yang telah membuat Leli menderita hingga ajal menjemputnya. Pak Yusril, sudahlah. Jangan menangis lagi, semua sudah terjadi. Jadikanlah semua ini pelajaran dalam hidup Bapak. Ayo kita masuk ke dalam rumah, ucap Pak RT sambil meraih tangan kanan Yusril, mengajak masuk ke dalam rumahnya. Keesokan harinya, Yusril bersama Pak RT mendatangi Pak Jai di rumahnya. Kebetulan saat itu Pak Jai tengah berada di rumah. Yusril meminta bantuan kepada Pak Jai memimpin doa untuk putrinya. Di rumah Pak Jai, Yusril terus menangis, menyesali atas segala perbuatannya. Pak Jai dan Pak RT menanggapi segala keluhan serta penyesalan Yusril dengan bijaksana. Pak Jai menasihati Yusril agar berubah dan bertaubat. Pak Yusril, sudahlah. Yang penting sekarang
Kirim terus doa untuk Leli ya. Kasihan Leli. Semasa hidupnya selalu menderita oleh keluarganya sendiri. Bahkan orang tua kandungnya sendiri. Tadi malam sepulang dari rumah bapak, saya bermimpi didatangi Leli. Ia berkata kepada saya, jika Leli semua sudah ikhlas. Namun ia meminta agar kirimkan doa untuknya, serta agar bapak segera bertaubat kepada Allah. Demikian ucap Pak Jai panjang lebar. Mendengar ucapan Pak Jai, Yusril semakin menangis hingga meraung. Iyo Pak Jai, ambo salah. Ambulah Jai bana jo Leli. Manyasa ambo Pak Jai. Mangalo ambo bantu itu jo anak surang. Ampuni ambo ya Allah. Demikian ucap Yusril berkali-kali mengatakan penyesalannya. Demikian ucap Yusril berkali-kali mengatakan penyesalannya walau ya semua sudah terjadi dan sangat fatal atas segala perbuatannya kepada Leli, anak kandungnya itu. Warga kampung yang baru mengetahui perihal meninggalnya Leli sangat prihatin, juga kasihan sama Leli. Sempat beberapa orang warga merasa geram dan marah kepada Yusril. Namun alhamdulillah semua dapat diredam oleh Pak Jai. Semoga saja semua yang terjadi dapat dijadikan pelajaran berharga buat kita semua, terutama Yusril dan keluarganya. Di rumah Yusril dilaksanakan tahlilan, pembacaan doa dikirimkan untuk Leli. Karena hanya doa yang ia butuhkan di sana, serta ia ingin agar kedua orang tuanya bertobat. Uni Salama tak ketinggalan berperan dalam pelaksanaan tahlilan untuk Leli di rumah Yusril. Uni Salama menanggung semua biaya yang berkaitan dengan pelaksanaan tahlilan untuk Leli. Singkat cerita, setelah dilaksanakan tahlilan pengiriman doa buat almarhumah Leli, alhamdulillah tidak pernah terdengar lagi berita tentang penampakan sosok yang menyerupai Leli. Mungkin Leli sudah tenang dan bahagia di sana. Amin ya rabbal alamin. Yusril dan Imai hingga saat ini menanggung penyesalan yang tak pernah terhapus dalam hidupnya. Air matanya tak henti mengalir ketika menceritakan kisah hidup putri cantiknya yang pernah mereka sakiti hingga ajal menjemputnya. Selesai. Demikian akhir dari kisah Leli. Semoga kita semua dapat memetik hal positif dan dijadikan pelajaran dari kisah ini. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Kang Asep haturkan banyak terima kasih. Kang Asep akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.